the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo, Mr. Ali, selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Oke, wah. Gimana kabar, my brother? Ya, alhamdulillah sehat, Mr. Ali. Iya, sudah sholat subuh tadi? Ya, sudah, jamaah, Sudah ya. Mr. Oke. Seger sekali, Mr. Ali. Saya? Iya. Bukan seger ini tapi berkeringat habis jogging. Oh, Ya, oke. jogging. Oke. Kali ini tentang apa ini, Mister? Temanya Yap. tentang Oedipus Complex. Oedipus Complex. Apa itu, Mister? Oedipus Complex itu kalau di dalam literatur ini adalah ketertarikan anak laki-laki terhadap ibunya sendiri. Wow. Atau anak perempuan ketertarikan pada ayahnya sendiri. Oh, ketertarikan ini suka kayak orang pacaran gitu ya, suka Iya, gitu. jadi tapi ini mengembang menjadikan anak usia ABG atau anak remaja yang usia-usia 20 gitu mencintai figur nenek-nenek atau yang tuanya itu 2 kali lipat dibanding dia kayak gitu. Ya seusia ibunya atau seusia neneknya. Bro pernah lihat itu kan berita-berita di TV itu kan? Iya. Iya, anak usia 20 menikah sama nenek umur 60. Oh iya, benar-benar. Iya, oke. Terus ada lagi kakek ya kan sama cewek usia 17 ya kan. Itu kan kita kan lihatnya miris kan, Bro. Iya. Ya kan? Oke, saya baca ini ya literatur ini ya. Oke, bisa. Oedipus Complex adalah kondisi ketika adanya ketertarikan anak laki-laki terhadap ibunya, baik secara emosional maupun seksual. Nah, ini dalam ilmu psikologi istilah ini masih kontroversial karena ada yang menganggapnya normal dan ada pula yang tidak. Jadi apa itu Oedipus Complex? Pada dasarnya orang tua dan anak memiliki suatu ikatan emosional, termasuk anak laki-laki dengan ibunya. Namun terdapat kondisi ketika anak laki-laki menyukai dan memiliki ketertarikan seksual dengan ibu kandungnya sendiri. Kondisi inilah yang dikenal dengan istilah Oedipus Complex. Sebagian orang menganggap bahwa Oedipus Complex normal terjadi sebagai bentuk kasih sayang anak laki-laki terhadap ibunya. Namun sebagian lainnya menganggap kondisi tersebut sebagai perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, Oedipus Complex masih menjadi konsep yang kontroversial dalam ilmu psikologi. Selain Oedipus Complex ada pula istilah Elektra Complex yang merupakan kondisi di mana anak perempuan tertarik kepada ayahnya sendiri. Asal mula Oedipus Complex, istilah Oedipus Complex pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang ahli kejiwaan ternama dalam bukunya yang berjudul The Interpretation of Dreams pada tahun 1899, yaitu 1899. Meski demikian, ia tidak secara formal menggunakan istilah ini sampai tahun 1910 ya. Jadi 1910. Istilah Oedipus Complex diambil Freud dan karakter Oedipus Complex Oedipus Rex dalam kisah mitologi Yunani yang secara tidak sengaja membunuh ayahnya dan menikahi ibu kandungnya. Wow, terrible ya. Dari kisah tersebut, Freud menggambarkan Oedipus Complex sebagai kondisi ketika seorang anak laki-laki menginginkan ibunya hanya untuk dirinya sendiri. Ia memandang ayahnya sebagai
pesaing, dan bahkan muncul keinginan untuk menyingkirkan seorang ayah atau ayah kandungnya. Ketika menyadari bahwa ayahnya lebih berkuasa dan lebih kuat, akan muncul perasaan cemas. Untuk menghilangkan kecemasan tersebut, biasanya anak dengan Oedipus kompleks akan meniru sifat atau perilaku ayahnya agar bisa merebut perhatian sang mama. Oke, selanjutnya teori psikososial yang melandasi Oedipus kompleks. Freud percaya bahwa manusia adalah makhluk seksual sejak lahir. Sentuhan fisik seperti belayan, pelukan, dan ciuman sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Menurut Freud, perkembangan psikoseksual pada masa kanak-kanak terjadi secara bertahap. Setiap tahap mewakili perkembangan seksual pada bagian tubuh yang berbeda. Freud pun menyebutkan bahwa ada beberapa fase yang akan dilalui bayi dan anak-anak dalam proses tumbuh kembangnya. Fase perkembangan psikologis bayi dan anak tersebut meliputi fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, fase genital, itu tadi ya. Oke, fase oral terjadi sejak bayi baru lahir hingga berumur 18 bulan. Bayi yang sedang berada di fase oral akan merasakan kepuasan saat menggunakan mulutnya. Kepuasan ini diperoleh bayi dengan cara mengisap, menjilat, mengunyah, dan menggigit. Selanjutnya fase anal. Tahap ini terjadi pada anak berusia 18 hingga 3 tahun. Tahap ini berfokus pada munculnya sensasi yang dirasakan anak saat buang air besar dan ketika anak mulai mengembangkan kebiasaan toilet training yang sehat. Selanjutnya fase falik. Tahap ini berlangsung saat anak berusia 3-5 tahun. Pada fase ini anak-anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita. Berdasarkan teorinya, Freud mempercayai Oedipus kompleks berkembang pada fase ini. Pada fase falik atau falus, hasrat seksual dan ketertarikannya dengan lawan jenis mungkin akan muncul pada diri anak-anak, termasuk anak laki-laki ke ibunya. Namun perasaan tersebut tidak disadari oleh anak-anak itu sendiri. Fase laten. Tahap laten terjadi saat anak-anak berusia 5-12 tahun atau saat pubertas terjadi. Pada tahap ini anak akan mengembangkan perasaan pasif terhadap lawan jenis. Fase genital. Tahap ini terjadi pada masa pubertas hingga dewasa dan pematangan minat seksual sehat terjadi pada fase ini. Remaja yang telah pubertas akan mulai merasakan hasrat seksual terhadap orang lain yang dianggapnya menarik. Oke, jadi keren banget memang. Selanjutnya tanda-tanda Oedipus kompleks. Tanda-tanda Oedipus kompleks tidak selalu mengacu pada hal-hal yang bersifat seksual, sehingga terkadang sulit dipastikan apakah seorang anak mengalami Oedipus kompleks atau tidak. Secara umum, tanda bahwa anak laki-laki mengalami Oedipus kompleks adalah: 1. Bersikap posesif terhadap ibunya. 2. Tidak membiarkan ayahnya menyentuh ibunya, dia akan jealous. Selanjutnya, bersikeras tidur antara orang tua dan lebih senang jika ayah tidur bersama ibunya. Selanjutnya, berharap ayah berpergian dalam waktu lama atau tidak berada bersama ibu atau dekat sama ibu, dia lebih suka. Menurut Freud, seorang anak harus mampu mengatasi konflik
di setiap tahapan perkembangan seksual untuk dapat mengembangkan hasrat dan perilaku seksualnya secara normal. Ketika konflik selama tahap falik tidak bisa terselesaikan dengan baik, kecenderungan perilaku seksual yang menyimpang dapat berkembang dan menelak atau bertahan. Hal ini menyebabkan anak-anak laki-laki menjadi terlalu terpaku kepada ibunya. Saat anak-anak memasuki usia dewasa, hal tersebut dapat menyebabkan mereka memilih pasangan yang menyerupai orang tua atau ibunya. Nah, jadi dia akan memilih nanti kalau kan menikah sama ibunya kan nggak mungkin, melakukan hubungan seksual sama ibunya nggak mungkin. Akhirnya dia mencari figur yang lebih tua, bisa jadi nenek-nenek bisa, ya karena ini memang ya nggak tahu ya kelalaian atau ini pengecualian atau penyimpangan ya. Kelainan ya, Mister. Iya. Oedipus kompleks sendiri merupakan konsep yang masih diperdebatkan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa komunikasi di konten saya ini. Karena saya punya banyak sumber-sumber tentang Oedipus kompleks yang bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Oke, Mister. Sangat menarik sekali. Oedipus kompleks yang bisa terjadi pada anak laki-laki juga anak perempuan. Oke, Mister. Berarti bagi yang ingin bertanya langsung di komen ya. Ya, di komen di kolom komentar di YouTube saya, The Inspirative TV Channel. Have a nice day, have a nice weekend. See you next time with the same channel. Goodbye.